Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Januar Hakiki dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 12 yaitu neraca saldo. Neraca saldo atau dalam bahasa Inggris disebut trial balance memiliki pengertian sebagai daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang ada di buku besar. Dengan neraca saldo, kita akan lebih mudah untuk mengetahui susunan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban beserta saldonya masing-masing. Jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Jika terjadi perbedaan, maka berarti terjadi kesalahan. Lalu ada unsur penting neraca saldo. Yang pertama ada aktiva, aset atau semua hal bernilai milik perusahaan. Lalu penghasilan, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penjualan pada periode tertentu. Lalu ada biaya penjualan, dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan penjualan dan pemasaran. Lalu ada beban, pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Lalu ada penyusutan, depresiasi atau penurunan nilai aset milik perusahaan. Lalu ada fungsi neraca saldo. Secara umum, neraca saldo memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data dalam setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi, yaitu mencatat. Lalu yang ketiga ada fungsi koreksi. Neraca saldo juga merupakan tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dalam laporan ini akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Lalu yang terakhir ada fungsi monitoring. Neraca saldo berfungsi untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Lalu ada manfaat neraca saldo. Yang pertama, untuk laporan keuangan. Neraca saldo kerap diibaratkan sebagai penghubung antara catatan akuntansi dengan laporan keuangan. Neraca saldo dapat memudahkan Anda jika ingin menyiapkan laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada mengurangi risiko kesalahan. Dapat menunjukkan jika terjadi kekeliruan dalam pembukaan jurnal maupun buku besar. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan tersebut, Anda bisa segera memperbaikinya. Dan ini merupakan bentuk dari neraca saldo. Terlihat dari kolom utama, di kolom utama terdapat nomor akun. Lalu di kolom kedua terdapat nama akun atau keterangan. Di kolom 3 terdapat debit dan di kolom keempat terdapat kredit. Berikut adalah prosedur menyiapkan neraca saldo. Berdasarkan gambar di atas, prosedur menyiapkan neraca saldo dapat dibuat dengan daftar seperti berikut ini. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang sesuai dengan dokumen yang ada. Dilanjutkan dengan pencatatan dalam jurnal atau buku harian kegiatan perusahaan. Lalu, tiap akun yang terdapat pada jurnal dimasukkan ke dalam catatan buku besar masing-masing. Lalu saldo-saldo yang ada dalam buku besar dihitung secara akurat. Dan yang terakhir, saldo-saldo yang telah dihitung secara akurat dikumpulkan dalam neraca saldo. Jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis laporan akuntansi yang dibuat setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku besar. Setelah itu, akun saldo yang sudah dicatat tersebut dipindahkan ke daftar saldo. Tujuannya sendiri untuk memverifikasi bahwa jumlah total saldo kredit dalam akun buku besar sama dengan jumlah total saldo kredit. Lalu yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jenis neraca saldo ini digunakan oleh akuntan untuk menunjukkan entry penyesuaian yang diperlukan. Contohnya neraca saldo ini yaitu saat perusahaan menerima beberapa produk dari vendor tetapi faktur tidak diproses pada akhir periode akuntansi. Setelah neraca saldo adjusted atau yang sudah disesuaikan dibuat, nantinya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Yang terakhir ada neraca saldo penutup. Jenis neraca saldo ini disusun guna memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya dan memastikan apakah akun dan saldo dalam laporan sudah sama dengan laporan pada periode akhir. Proses ini merupakan tahap akhir dalam satu periode akuntansi setelah ayat jurnal penutup dimasukkan. Berikut adalah cara membuat neraca saldo. Langkah pertama,
kalian catat seluruh transaksi keuangan. Lalu yang kedua, Anda posting transaksi keuangan ke dalam buku besar. Dan langkah yang ketiga, pastikan total debit dan kredit sama. Jika berbeda, maka terjadi kesalahan. Lalu yang keempat, siapkan lembar kerja neraca saldo. Dan yang terakhir, pindahkan seluruh data ke neraca saldo. Kesimpulannya, tujuan penulisan neraca saldo adalah mengevaluasi adanya kesalahan posting atau perjunalan melalui ketidaksamaan antara debit dan kredit, atau untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Sumber penyusunan neraca saldo adalah buku besar, jadi kode akun aman dan jumlah saldo akun diperoleh dari buku besar. Neraca saldo yang benar akan memunculkan saldo sisi debit dan saldo sisi kredit yang sama. Sekian materi neraca saldo dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.